Pak Wisnu. So we are welcoming you for the very special event today at the Unpar Plus, Pak Wisnu. Thank you, Nah, Mbak Mar. very special guest nih. Tadi sudah saya highlight ya Pak Wisnu ya. Thank Kita you. akan banyak berdiskusi terkait dengan topik yang sudah kita obrolin tadi di belakang. Siap. Boleh nggak sebelum kita masuk lebih detail? Pak Wisnu ceritakan dulu, Pak Wisnu itu siapa gitu, ganteng banget pakai Asik. topi-topi gitu. Atau gitu saya pakai topi pantai Pak. Silakan Thank you. Pak Wisnu. Thank you. Halo, Unpar Plus friend. Perkenalkan, saya Wisnu. Saya ditemani oleh seorang dosen cantik yang kalau di program studi administrasi bisnis di FISIP Unpar memanggil dosen itu bukan dengan Bapak Ibu, tapi juga dengan Mas dan Mbak. Jadi hari ini saya akan panggil beliau dengan Mbak Maria. Ikutan ah, Selamat saya panggil pagi. Mas juga ya. Boleh. Baik Mbak Maria, tadi saya diminta untuk memperkenalkan diri. Saya Wisnu Wardono. Saya melayani Parahyangan sebagai tenaga pengajar dan aktivitas sampingan ya ada beberapa tugas juga dari Unpar untuk menjadi business coach, untuk menjadi pendamping terutama pada UMKM. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk Oke, hari ini, Pak. menarik business coach berarti Oke. benar-benar very special guest Pak kita. Hopefully. So talking about business, kita tidak pernah lepas dari kompetisi ya Pak ya. Persis. Ada yang kemudian dia bisa bertahan, ada yang kemudian melihat ada peluang masuk baru bisnisnya gitu. Betul. Nah, ini sangat relevan dengan topik yang tadi kita sudah bisik-bisik, Pak Wisnu, ayo dong kita ngomong tentang service excellence gitu. Oke. Tadi juga saya sempat ngobrol nih, Pak Wisnu, apa sih bedanya service excellent dan excellent service gitu. Terus kan Asik. dijawab, ntar kita ngobrolnya nanti aja. Asik. Nah, sebelum kita masuk tuh, what is service excellent dan bagaimana sebagai seorang business coach melihat sebuah service excellent itu, boleh nggak cerita sedikit? Apa sih Pak bedanya? Talking about service excellent dan excellent service. Service. Nah, Oke. boleh, silakan Pak Thank Wisnu. you Mbak Mar. Jadi begini, konteks pelayanan prima itu sebetulnya satu bahasan yang penting, menarik, namun banyak terabaikan. Oh, bilangnya pelayanan prima ya Pak ya? Ya. In Indonesia pelayanan Prima. prima, tapi kalau tadi menggunakan konteks dalam bahasa Inggris, kita bicara excellent service dan service excellence. Saya pikir excellent service ini justru menjadi payung atau menjadi wadah dari service excellence. Kenapa? Karena excellent service itu adalah satu upaya yang menjadi kunci bagi organisasi untuk memberikan pelayanan prima. Nah, service excellence itu menjadi bagian dari excellent service tadi. Jadi for any single person dalam satu organisasi itu harus menjiwai tentang namanya service excellence. Service excellent. Menarik. Nah, kalau kita lebih lanjut lagi nih, pengen mengupas apa itu service excellent dalam prakteknya dan seterusnya. Kalau menurut Pak Wisnu sendiri, ketika kita masuk ke dalam sebuah industri gitu, tadi kan sempat kita suka mendefinisikan apa sih sebetulnya membedakan antara industri manufaktur dengan industri jasa. Nah, ini kan ada kata service ya. Orang suka berpikir, oh, service itu kan bahasa Indonesianya jasa ya. Jadi kita tuh mau ngobrol apa sih? Kita Oke. mau ngobrol jasanya atau kita mau ngobrol definisi tadi? Oke. Gitu. Yang mana nih, Pak Oke, Wisnu? keren. Pertanyaan yang luar biasa, keren. Saya harus memperbaiki posisi duduk. Jadi begini, pada dasarnya secara hakikat, Mbak Mar, yang namanya bisnis apapun itu sebetulnya menghasilkan jasa. Oke. Even dia punya pabrik. Karena ketika kita bicara secara teori tentang utilitas yang pertama yang disebut sebagai form utility itu kan juga sebetulnya hanya mengubahkan bentuk. Betul, betul. Dan mengubah itu kan aktivitas jasa sebetulnya. Oh, oke. Oke. So, dari situ kemudian saya akan perluas. Per definisi, setiap usaha apapun itu menghasilkan produk. Nah, kembali lagi, mohon maaf kalau agak teoritis, per definisi produk sendiri adalah segala yang dihasilkan oleh perusahaan untuk ditawarkan ke pasar, dibeli untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Betul. Oke, nah baru kemudian para ahli membagi dua produk yang berwujud dikatakan sebagai barang, Betul. goods in English, dan yang tidak berwujud dikatakan sebagai jasa, Iya. service in English. Iya.
Oke? Iya. So, unluckily, Jadi bingung. bingung kan? Ada dalam bahasa Indonesia yang disebut pelayanan, Ya betul. yang betul. berbeda konteksnya dengan Jasa jasa. tadi, iya. Nah, unluckily in English, pelayanan pun disebut sebagai service. Nah, terus pertanyaan besarnya adalah apa bedanya pelayanan dengan jasa? Betul. Gitu kan? Nah, mari sekarang kita lihat dalam konteksnya. Ketika literatur mengatakan bahwa itu product and service, service di sini berarti pelayanan. Oke. Karena produk sendiri itu mengandung good and services as Oke. jasa. Oh. baik. So, pertanyaan menggelitiknya adalah apa itu pelayanan? Mm-mm. Simply answer, pelayanan adalah produk tambahan, Mbak Mar, Oh, oke. yang membuat nilai tambah dari produk utamanya menjadi lebih tinggi. Oh, oke. Jadi yang memenuhi keinginan Konsumen, konsumen, tapi dia lebih tinggi ya, exceeding ya, itu harapan dari Persis. perusahaan ya. Oke. karena sekarang sebetulnya konteksnya bukan hanya sekedar memenuhi keinginan konsumen, tapi membuat konsumen itu terkesan. Oke. Ada impression di situ. Jadi melebihi apa yang diharapkan. Nah, Oke, baik. so tapi kita kembali dulu ke definisi tadi ya. Ya. Jadi saya bisa kasih contoh begini. Ketika katakanlah saya membeli air condition, saya membeli barang, oke? Tapi kemudian si toko tadi tidak hanya memberikan barang dan saya bawa pulang, tapi dia juga memberikan pelayanan mengantarkan ke rumah, bahkan menginstalkan, memasangkan air condition tadi. Itulah pelayanannya. Jadi kita membeli barang, kita mendapatkan jasa pemasangan, pengantaran, itu pelayanan. Oke, beli barang, dapat pelayanan. Beli jasa, Dapat juga. bisa dapat pelayanan berupa barang bahkan. Oh, iya betul. Double service. Double service. Saya ambil contoh. Kalau kita naik pesawat, bukan pesawat yang beli makanan di atas ya Mbak ya. Oh, bukan yang tren sekarang ya? Bukan yang Kan tren banyak sekarang. tuh diubah pesawat jadi kafe. Persis. Oke. Nah, tapi ketika kita naik pesawat, kita sebetulnya membeli jasa untuk membawa kita ke satu tempat, ya, jasa penerbangan. Tapi di atas kita dapat suguhan, oke? Berarti kita mendapatkan pelayanan dalam bentuk barang, Iya, makanan yang disuguhkan tadi. pada kita. Oke. Oke. Tapi bisa juga ditanya begini, Pak Wisnu, bisa nggak kita beli jasa dapat jasa? Bisa. Kembali pada contoh, kita naik pesawat. Saya pernah punya pengalaman dari Jakarta terbang ke Kuala Namu, baru pindah dari Polonia ke Kuala Namu. Saya bingung bagaimana ke Medan. Ternyata satu perusahaan penerbangan yang saya nggak boleh sebut namanya memberikan juga jasa untuk membawa Transfer. saya ke Medan melalui kereta api. Oke. Jadi dengan menunjukkan tiket dari maskapai tersebut, saya mendapatkan pelayanan untuk sampai ke Medan for free. Oh, nggak bayar, Pak? Nggak bayar lagi. Tahun berapa itu? Terakhir saya bayar. Awal-awal ketika dari Polonia dipindah ke Kuala Namu. Oh, oke. Jadi beli jasa, dapat juga jasa. Beli jasa bisa dapat barang. Oke. Beli barang bisa dapat jasa. Beli barang bisa dapat barang juga. Beli TV, Iya. bawa remote implied, Iya, termasuk betul. dong. Betul. Tapi kemudian saya dapat brackets untuk ditempelkan ke dinding for free. Oke. Saya dapat antena dengan kabel 20 meter for free. Merek apa? Nggak boleh. Nggak boleh sebut merek. Berarti saya ada beli jasa, beli barang, dapat juga Dapat barang. tambah-tambahan. Oh, Oke. berarti ketika kita beli barang, ada tambahan-tambahan yang dimunculkan oleh perusahaan tersebut, itu dianggap sebagai sebuah service, layanan. Oke. persis. Nah, Dan itu yang disebut tadi ya, melebihi keinginan konsumen. ketika konsumen tidak berharap untuk mendapatkan Nah. itu dan mendapatkan, Kalau maka begini, akan- saya pengen diskon aja deh, itu saya balikin, itu gimana Pak? boleh, Oh boleh. boleh. Sangat-sangat tergantung dari taktik yang dilakukan oleh perusahaan. Bisa juga, aduh maaf ya Bu, nggak bisa, ini sudah implied satu paket. Tapi ada juga, boleh Bu. Bahkan ada juga, Bu, Ibu beli AC, oke. Tapi nanti Ibu akan di-charge untuk pengantaran dan pemasangan. Iya. Berarti pelayanan bisa juga dihargai. Oke. For example, kita nginep di Bisnis hotel. coach banget ini kayaknya. Saya harus dengerin serius ini. Asik. Terima kasih Ibu. Saya ambil contoh, kalau kita makan di restoran atau kita nginep di hotel,
kemudian bill-nya nanti kan di situ ada 10% for tax, Ya betul. Ada and service. 11% Ya. for Service. services. This mean bahwa kita di-charge untuk pelayanan. Mhm. Nah, saya mau cerita lebih lanjut nih, Bu. Dalam bisnis jasa, uniknya konsumen tidak lagi melihat pada jasa itu sendiri, Mhm. tapi mata mereka tertuju pada pelayanan, Bu. Oh, oke. Karena mengevaluasi barang mudah. Mhm. iPhone kita, pet saya, Mhm. kualitas barangnya kita bisa mudah untuk mengevaluasi. Tapi bagaimana dengan jasa? Nah, Konsumen agak sedikit kebingungan ketika harus bagi ke mengevaluasi. hati ya kadang ya, jasa kan jadinya, duh, gue sebel deh. Persis. Kok layanannya kayak gitu? Nah, itu kan perasaan ya. Persis. Hmm. Maka mata mereka, customer have the eyes for detail Mhm. untuk pelayanan. Hmm. Maka para ahli-ahli pemasaran seperti Valerie, Zaitamel, para Suraman itu mengatakan yang dinilai dari jasa adalah pelayanannya, Mhm. dan mereka memberi indikator. Mhm. Hati-hati wahai para produsen jasa, Mhm. karena Anda akan dilihat dari 5 dimensi kualitas pelayanan. Hmm. Mudahnya disingkatnya TERAR, Mbak Mar. Apa itu? T stand for tangibility. Oh, oke. E stand for empathy. Oke. The first R Mhm. stand for reliability, Oke. and then the A stand for assurance, Assurance. and the oke. last R Mhm. R stand for responsiveness. Responsiveness. Oke. Okay, easy to remember. TARAR. Oke, terar. TERAR. Oke. It's easy to remember. Jadi saya coba deh, kalau mau jadi bisnis coach, ikut aja terar, gitu. Iya. Pasti bisnisnya akan lancar. Praktekkan terar. Persis. Nah, itu kan semua dimensi ya, Pak Wisnu ya. Persis. Kalau kita bilang exceed customer expectation, tadi kan Bapak sempat sebutkan di depan, service quality itu harus dia atau becoming excellent, Persis. itu berarti harus memuat tadi komposisi itu. Persis. Nah, gimana mismatch-nya, Pak? Jadi kayak tadi ya, kalau kita lihat perusahaan tuh pengen bikin konsumen happy. Yaudah deh, gue tambahin beli TV, lu dapat ini, dapat ini, dapat ini. Ternyata yang datang ibu-ibu kayak saya. Udah deh, itu nggak usah. Diskonnya pengen aja ini. digedein Ya. gitu. Berarti kan ekspektasinya nggak sama. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan nih Ini sebagai pertanyaan keren perusahaan banget. gitu, Pak? Oke, Gitu. pertanyaan keren. Jadi begini, pertama saya harus bicara dulu tentang setiap produk, Mhm. baik itu berwujud barang Mhm. ataupun tidak berwujud jasa, punya yang namanya atribut. Oke. Oke, what is attribute? Atribut adalah karakter-karakter dari satu produk, Mhm. baik barang maupun jasa, yang akan dianggap penting atau tidak oleh konsumen, Oke. dan itulah yang kemudian akan menjadikan konsumen tadi memilih atau tidak memilih produk tersebut. Oh. Dan atribut tadi akan berbeda untuk setiap merek. Oke. Karena ketika kita bicara tentang produk, pemasar akan membagi dua. Yang pertama, produk itu sendiri secara nama, nomenklaturnya kita namai sebagai kategori produk. For example, yang melindungi kaki kita sebut sebagai sepatu atau sendal. Itu kategori produk. Mhm. Oke, sepatu atau sendal punya atribut. Oke, saya ambil contoh. Sepatu itu ada orang-orang yang menganggap penting pada modenya, modelnya, Iya, trennya. trennya. Mhm. Dia fashionable atau tidak, Mhm. up to date atau tidak, Iya, betul. gitu kan? Tapi ada juga yang menganggap penting pada kenyamanan dipakai. Betul. Ada yang menganggap penting pada harga, Iya. keawetan, Iya. durability-nya bagaimana. Oke, nah itulah atribut dari sepatu. Saya ambil contoh sekarang hotel. Mhm. Ada yang menganggap penting pada lokasinya. Mhm. Ada yang menganggap penting pada kenyamanannya. Ada yang menganggap penting pada kelengkapannya. Ada
ada fitness centernya nggak sih? Iya. Ada ballroomnya, ada meeting View-nya roomnya, gimana? View-nya gimana, gitu kan? Harganya enak gak? Gitu. Persis. Nah, itulah atribut. Nah, ketika kita bicara kategori, kita bicara hotel, kita bicara sepatu, kita bicara smartphone, kita bicara microphone, kita bicara audio system. Yang akan berbeda untuk setiap merek. Apa yang diunggulkan oleh brand X bisa jadi berbeda dengan yang brand satu Y. that's competition. That is competition. Oke. Dan mereka berkompetisi pada atribut demi atribut. Oke. Maka perusahaan pertama harus melakukan research. Oh. Apa yang dianggap penting oleh customer. Dan itu kadang masuk ke behavior ya. Itu Nggak masuk ke susah ya, behavior. Pak Wisnu ya, riset behavior. Si A, si B, umur ini, umur itu kan pada beda ya. Laki Persis. perempuan gitu. Persis. Maka muncul segmentasi. Ah. Dan kemudian kita boleh memilih target mana yang akan kita tuju. Begitu kan? Maka ketika ada satu merek yang hanya melayani remaja, maka orang-orang zaman kolonial kayak saya udah nggak bisa Kayak masuk. saya ya, saya beda loh. Boleh saya Anda- dibilang strawberry juga nggak apa-apa. Masih in between Oh, lah. oke deh. Sudah bukan milenial, tapi Iya. juga bukan generasi perang dingin, kira-kira gitu kan. Jangan Mak- perang masih- dunia ketiga juga Oh jangan, dong, Pak. jangan, Oke. jangan, nanti rusaklah kita semua. Kira-kira begitu ya Bu Mar ya. Ya. Jadi konteksnya adalah bahwa riset menjadi penting untuk mencari tahu atribut apa untuk segmen Yang yang mau diminta diincar. ya, supaya exit tadi ya. Supaya Kan dia exit. konotasinya kalau tadi ngikutin dari awal sampai akhir diskusi kita ya Pak. Betul. Pokoknya kualitas layanan Prima itu adalah how to achieve exit customer expectation. Dan itu Persis. dicapai lewat atribut tadi. Persis. Karena berbeda gitu, kayak Mhm. saya sama Bapak mungkin senangnya beda, saya senang cireng, Bapak Starbucks. Beda ya Pak. Kebalik deh kastanya. Oh, kayaknya. kebalik, salah. Generasinya ya Pak, nggak berani. Nah, Oke. itu yang kemudian membuat harus diriset, harus dilihat lebih Persis. dalam lagi. Kalau saya lihat sepertinya itu untuk mencapai loyalitas. Betul ya Pak? Ujungnya itu. Oh, oke. Exactly Mbak Mar. Ujungnya itu. Nah, berbicara loyalitas nih Pak ya. Loyalitas itu kan kadang juga ada yang di generasi tertentu. Mhm. Kalau saya lihat nih, semakin generasinya ke arah strawberry, sekarang lagi tren nih strawberry parents, are you Kasihan strawberry kali. parents itu. Saya kena terus nih strawberry parents. Nah, ketika menuju ke generasi yang sekarang, loyalitas itu menjadi sulit diukur nggak sih? Kalau menurut Bapak melihat kondisinya seperti apa Pak? As you are business coach. Thank you. Pertanyaan yang luar biasa. Loyalitas itu sebetulnya harus kita definisikan dulu, Oke. baru kemudian kita cari indikasinya. Mhm. Indikator loyal itu gimana? Saya mengutip dari gurunya marketing, Profesor Philip Kotler. Beliau hanya mengatakan ada 3 aspek atau 3 hal untuk mengukur loyalitas, Mbak Mar. Yang pertama adalah frekuensi pembelian. Mhm. Oke, berapa sering Mbak Mar datang ke satu point of purchase misalnya, Oke. atau berapa sering Mbak Mar mengkonsumsi produk tertentu dalam timeline yang jelas. Sebulan berapa kali sih pergi ke salon kalau itu jasa, atau dalam 1 tahun berapa kali sih membeli handphone Oke. karena ini produk yang bukan Setiap bulan Pak, anak sultan. sih setiap bulan ganti smartphone ya. Itu bisa kita ukur dari frekuensi. Oke. Tapi kalau ini bukan fast moving product, Aha. maka agak sulit kan menilai. Iya, kalau fast Tingkat moving kan cepet frekuensinya. ya, karena Betul. dia di consume gitu. Maka bisa juga diukur dengan bukan berapa sering, tapi berapa besar niat merekomendasi produk itu. Nah. Oke. Jadi kalau ditanya, Mbak Mar, akankah Mbak Mar merekomendasi smartphone yang Mbak pakai? Jawabannya ada 5 pilihan, katakan begitu. Boleh 3, boleh 5, boleh 7. Mau yang mana? Mau yang Gitu. mana? Misalnya begini, 5 pilihan. Oke, Pak Wisnu, saya pasti merekomendasi. Wah, skalanya 5 dong. Iya. Berarti secara niat merekomendasi tinggi. Tapi bisa juga turun sedikit. Kemungkinan besar saya merekomendasi. Atau Kayaknya ada tapinya ya kalau turun sedikit gitu. turun sedikit kan? Ada kemungkinannya besar. Oke. Karena ada beberapa
atribut yang saya sebetulnya tidak terlalu setuju. Bisa jadi dong. Atau bisa juga lebih turun lagi, lebih kecil lagi. Saya ragu, Pak. Mungkin saya akan merekomendasi, tapi mungkin juga tidak. Nah, ini menarik untuk diteliti kemudian. So, kenapa kita tanyakan kemudian? Maka akan ada banyak alasan yang berkaitan dengan atribut dari merek tertentu tadi, sehingga Mbak Mar tidak terlalu yakin untuk merekomendasi. Lebih parah lagi kalau mengatakan, kayaknya kemungkinannya kecil deh saya merekomendasi. Oh, itu bagi market researcher itu menjadi luar biasa tuh. Kenapa Mbak Mar? Gitu ya. Kayaknya kan seperti ditampar banget tuh. Iya. So what happened with us? Kenapa nih barang gue? Gitu. Kenapa nih barang gue? Kenapa nih pelayanan gue? Bisa jadi begitu. Lebih parah lagi kalau enggak deh Pak Wisnu, saya nggak akan merekomendasi. Wow, what happened with me? Sebagai pengelola suatu produk, saya pasti akan mempertanyakan itu. Dan ini menjadi sasaran empuk untuk menjadi riset kan? Iya, betul. Oke ya Mbak ya. Itu yang pertama. Frekuensi. Oke. Oke. Secondly, berapa sih uang yang Mbak Mar spend untuk satu jangka waktu tertentu? Disingkat sebagai monetary. Oh. Oke. Monetary is how much you spend for that brand. Oke. Oke. Jadi semakin sering kita membeli dan semakin besar kita spend money for that, maka berarti indikator loyalitasnya terpenuhi. Ada 3 kan? Baru 2 dong. Oke, apa yang terakhir? Cuma 3 kan? Biar gampang ngapalinnya. Atau 4, 5? 3 ya Pak? 3 aja deh, biar nggak oke. susah-susah ya. Frekuensi, monetary, tadi, satu dan lagi. yang terakhir dikenal dengan istilah retensi. Oh, oke. Kapan terakhir beli? Karena bisa jadi begini Mbak Mar. Pak Wisnu, dulu tuh saya sering loh datang ke salon ini, dan saya kalau spend money nggak tanggung-tanggung loh. 5-10 juta aja saya spend di sini loh. Aduh, ngapain ya Pak? Sebulan 4 kali. Highlight rambut lah, pedicure, manicure, facial. Iya. Bisa sampai 5-10 juta. Oke. Kebayang nggak? Sebulan 4 kali saya hadir di sini. Almost setiap minggu dong saya datang ke sini. Mbak Mar, kapan terakhir datang? Sorry ya Pak Wisnu, Udah lama enggak? 2 tahun yang lalu. So, the big question, still loyal? Kenapa? Gitu. Maka akan menjadi pertanyaan, Iya. kenapa sih? What's wrong? Lu kenapa? Kenapa Gitu sih? kalau pakai gaya anak sekarang. Lu kenapa? Saya pindah ke Jayapura, beda cerita. Oke. Tapi kalau saya pindah masih di Bandung juga, tapi ke salon yang lain. So what happened with me? Oke. Jangan sampai terjadi konsumen pergi tanpa kesan. Kayak judul lagu. Iya, Iya zaman kan? Bapak aku mah nggak tahu. Ketahuan banget deh umur Iya, berapa ya. maksudnya saya nggak nyebut ya Pak ya. Terus Pergi tanpa kesan. Ini harus menjadi topik dalam satu riset. Jadi orang-orang yang pernah loyal tapi kemudian beralih kepada pesaing, pasti ada sesuatu. Kembali lagi tadi, entah pada atribut produknya atau pada atribut pelayanan. 5 dimensi tadi dipertanyakan dong. iya, kenapa gitu? Kenapa? Oke. Tangibility-nya, empatinya, responsiveness-nya, assurance-nya, atau reliability-nya. Kalau harga Pak, Kan saya sedikit agak geser ya Pak Wisnu ya, Keren, izin. boleh. Kalau misalnya kita lihat nih, karena Unpar, tahu dong jalannya di Cembeluit ya, by the way Sultan Unpar. banget gitu ya. Dari bawah ke atas itu kan banyak kafe sama franchise kopi, Oke. ya kan. Nah, konsumen dihadapkan pada banyak pilihan akhirnya. Persis. Mereka tahu ketika membuka di depan universitas, berarti mereka sudah paham harga apa yang harus dijual dan berapa. Persis. Itu kan, dan mereka senangnya apa. Nah, kualitas layanannya itu kan jadi mirip ya Pak ya. Persis. Nah, kalau kayak gitu gimana dong? Oke, ini pertanyaan keren-keren ya. Iya. Saya dapat partner yang Asik. luar biasa pagi ini. Bentar Thank lagi you. dimarahin nih kayaknya saya dimarahin air. Enggak ya? Gini. Enggak lah, saya nggak berani. Kan kita ngomongin. sama belajar Pak Wisnu. Persis, saya juga masih belajar kok Mbak. Jadi begini, zaman saya banget, itu ada ungkapan yang disebut sebagai ada uang ada barang. Ya. Oke, so berarti harga identik dengan kualitas dong. Oke, jadi konsumen mungkin sampai sekarang masih ada sih Mbak Mar, yang orang ketika dia spend money besar, mahal, dia berharap ada kualitas yang bagus dong. Generasi sekarang nggak lagi melihat itu ternyata. Iya ya.
Generasi sekarang lebih melihat pada value. Dan uniknya, value itu menjadi satu bentuk persamaan what I give and how much I get. How much I give dibagi dengan, membagi how much I get. Dalam bahasa sederhana, value adalah benefit dibagi cost. Oke? Benefit dibagi cost. That's value ya. That's value in the eyes and the mind of customer. Oke? Benefit, ironisnya ada dua. Apa Pak? Functional benefit dan emotional benefit. So service excellence-nya ada di mana then? Nanti kita bahas di situ. Oke. Dalam rangka memberikan benefit, karena mostly customer sekarang udah bergeser. Tidak hanya sekedar functional benefit, tapi juga ada emotional benefit. Diskon? Bukan ya? Not only. Ada garansi nggak? Oh iya, betul. Gitu kan? Saya bakal dapat apa aja. Kemudian nanti kalau ada harga-harga khusus, saya dikasih tahu nggak? Oke. Saya ngerasa promo assured. ya. Promo itu juga ternyata promo. masuk ya bagian Betul. di situ ya. Dan konsumen akan ngerasa keren, dia akan ngerasa sebagai diperlakukan sebagai sultan ketika just for you, Mbak Mar. Oke. Saya nggak akan kasih. Tiba-tiba HP-nya bunyi, ada diskon. Ada diskon. Dan hanya untuk Anda. Loyalitas pada diskon. Iya, walaupun diskonnya bilang sorry ya, hanya sampai pertengahan Maret. Iya. Itu kan sebetulnya nyebelin. Iya. Kita harus segera spend money. Ya, itu sengaja Pak. Tadi kan dibilang ada aspek perilaku. Nah, Persis. itu yang dibacakan oleh riset. Betul. Dan kemudian konsumen bisa kemudian diarahkan untuk membeli dengan segera. Oke. Impulsive buying. Saya jadi Impulsive ingat. buying. Oke. Nah, impulsive buying itu sebetulnya mempermainkan emotional benefit. Saya ambil contoh begini. Mbak Mar pernah mungkin ya ada temen yang ngajakin, Mbak Mar anterin dong saya ke mall, saya butuh sweater deh, saya butuh jaket deh. Ini orang ternyata patronage buyers. Dia sudah terpola, saya mau beli jaket, anterin saya ke mall dan saya hanya mau beli jaket. Mbak Mar yang maaf kata, semoga tidak, impulsive buyer nganterin ke yang patronage buyer. Ini semoga nggak didengar sama yang terdekat dari saya, Pak. Jangan. Atau biarkan terdengar supaya budgetnya ditambah. Oke. Semoga ditambah. Oke. Ya. Lanjut. Maka apa yang terjadi? Sangat mungkin yang patronage hanya beli jaket, yang impulsif belanja lebih banyak dari yang patronage. Hanya karena ngelihat manekin, kayaknya keren ya t-shirt ini. Kalau saya pakai, kayaknya keren ya. Jadi ikut-ikutan beli. Jadi beli. Padahal cuma nganterin ya. Nganterin ke toko yang mendesain produk yang ditawarkan dengan latar belakang, dengan bentuk manekin, pencahayaan yang membuat produk itu tampil keren. Oke, itu juga bagian dari service excellent ya. Belum Persis. nanti karyawannya bujukin, ini ada diskon, ada ini. Jangan ajak saya aja deh kalau gitu. Saya itu sekali, Pak. Sangat mudah Sering untuk dibujuk. tergoda. Persis. Ya. Apalagi ke mall, tidak. Dan tahu nggak, Mbak? Para wiraniaga, pramuniaga, mereka punya mata yang detail ketika melihat pengunjung dan matanya tertahan lebih dari 3 detik pada satu produk tertentu. Langsung dong disamperin. Iya. Dan kemudian ibu tampaknya tertarik dengan produk ini. Dan ibu tidak salah pilih karena produk ini sangat cocok dengan kulit ibu yang betul. mulus. Siapa sih yang nggak senang dipuji? Iya, itu makanya saya sebel deh. Saya nggak boleh diajak, Pak. Tadinya mau nganterin, terus ikut belanja, Oke. terus lihat toko roti, ikut beli lagi, Hanya terus karena lihat mencium kafe, aroma. minum kopi, aduh, that exit expense kalau saya. Expectation, kan? Iya, Itu mempermainkan emotional benefit. Betul. Belum lagi kalau kemudian you are what you use, you are what you drive, you are what you whatever is it. Atau Anda ingin memanjakan telinga, maka inilah hi-fi yang cocok untuk telinga Anda. Disebutlah kemudian brand terkenal yang Iya. oke, saya pencinta musik dan
asik banget nih. Iya. Itu kan emosional banget. Iya, betul. Even quality nggak boleh ketinggalan. Betul. Melekat soalnya Melekat kan soalnya. dalam brand. Tuh. Wah, menarik. Ini kayaknya kita sudah membahasnya beyond banget service excellence, Pak. Asik. Sangat jangan diputus ya, Pak ya. Nanti kita lanjutkan lagi nih. Kayaknya Oke. kita perlu break dulu. Saya perlu minum dulu nih karena ada Oke. beberapa dari yang tadi ada kata mall, tiba-tiba saya belanja. Saya pengen melihat dari saya kalau dari mall ya. Bahasan berikutnya ya, Pak Wisnu ya. Kalau saya pulang dari mall, tiba-tiba HP saya itu kayak ada yang nguntilin. Terus suka muncul entah di Instagram, entah di mana. Padahal saya cuma lewat di mall loh. Saya nggak mampir ke tokonya. Berarti itu ada setannya. Tapi setan teknologi katanya. Setan teknologi. AI gitu. Nggak usah begitu. Kita beli dari market space dalam bahasa saya, Iya. bukan marketplace lagi. Terus muncul pop-up. Hanya ketika kita pernah beli dari satu toko online, Iya. dan kemudian setiap kali kita ditawari produk-produk Iya, sejenis. nakal itu, impulsif buying. Itu impulsive Kita break dulu buying. Pak Wisnu. Nanti Karena kita saya baru lanjut menerangkan lagi. benefitnya, Betul. belum cost-nya dong, belum value-nya Kan tadi dong. ada itu ya, Ah, benefit, oke. cost, value. Oke, Persis. nanti kita lanjut lagi. Kita break Oke. dulu sebentar teman-teman. Kita akan lanjut setelah selesai hari ini. Hari.